Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengembangan karir. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Aditya Saputra, Muhammad Iqbal Sujai, Putri Filjah, dan Jainal Abidin. Pengertian pengembangan karir. Menurut Yusuf, tahun 2015, pengembangan karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan peningkatan status seseorang dalam sebuah organisasi. Ada jalur karir yang telah ditetapkan. Menurut Hasibuan 2014, pengembangan karir adalah perpindahan yang memperbesar tanggung jawab karyawan ke jabatan yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi sehingga kewajiban, hak, dan status menjadi lebih besar. Menurut Stone, dalam Kadarisman 2013, halaman 322 sampai 323, pengembangan karir adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seorang karyawan untuk menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedangkan menurut Fahmi, pengertian pengembangan karir dalam definisi yang lain diartikan sebagai perolehan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang meningkatkan kemampuan karyawan untuk memenuhi perubahan persyaratan pekerjaan serta tuntunan klien dan pelanggan. Jadi, demikian pengembangan karir merupakan tindakan seorang karyawan untuk mencapai rencana karirnya yang disponsori oleh Departemen Sumber Daya Manusia, manajer, atau pihak lain. Selanjutnya, indikator pengembangan karir. Indikator pengembangan karir menurut Rifai tahun 2009 yaitu terdiri atas beberapa hal, yang diantaranya yang pertama prestasi kerja, yang kedua eksposur, yang ketiga jaringan kerja, yang keempat pengunduran diri, yang kelima kesetiaan pada organisasi, yang keenam pembimbingan dan sponsor, yang ketujuh pengalaman internasional. Selanjutnya, Menurut Kasmir tahun 2015 menyatakan bahwa keberhasilan karir dipengaruhi oleh yang pertama kinerja, yang kedua motivasi kerja, yang ketiga komitmen, yang keempat kepuasan kerja, yang kelima kedisiplinan, yang keenam kompensasi, yang ketujuh loyalitas, yang kedelapan pendidikan dan pelatihan, yang kesembilan kepemimpinan, yang kesepuluh upaya kerja dan semangat kerja. Tujuan pengembangan karir. Tujuan pengembangan karir yang dikemukakan oleh Andrew Cidi Unding dalam Mangku Negara ada sebagai berikut. Satu, yakni membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu. Yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai perusahaan, merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai agar pegawai lebih tinggi loyalitasnya. Selanjutnya, yang ketiga, yang itu membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Pengembangan karir membantu menyadarkan pegawainya akan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahliannya. Selanjutnya, ini memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Pengembangan karir akan memperkuat hubungan dan sikap pegawainya terhadap perusahaannya. Selanjutnya, ini membuktikan tanggung jawab sosial. Pengembangan karir suatu cara menciptakan iklim kerja yang positif. Pegawai menjadi lebih bermental sehat. Keenam, membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Pengembangan karir membantu program-program perusahaan lainnya agar tujuan perusahaan tercapai. Ketujuh, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Pengembangan karir dapat menjadikan turnover rendah dan begitu pula biaya kepegawaian menjadi lebih efektif. Kedelapan, mengurangi keusangan profesi dan manajerial. Pengembangan karir dapat menghindarkan dari keusangan dan
kebosanan profesi dan manajerial. 9. Menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai perencanaan karir. Dimaksudkan mengintegrasikan perencanaan kerja dan kepegawaian. 10. Menggiatkan suatu pemikiran jarak waktu yang panjang. Pengembangan karir berhubungan dengan jarak waktu yang panjang. Hal ini karena penempatan suatu posisi jabatan memerlukan persyaratan dan kualifikasi yang sesuai dengan porsinya. Faktor-faktor pengembangan karir. Menurut Hasto Djoko Nur Utomo dan M. Yani pada tahun 2012, faktor yang mempengaruhi terhadap pengembangan karir individu di suatu organisasi yaitu yang pertama, hubungan pegawai dan organisasi, yang kedua, personalia pegawai, yang ketiga, faktor eksternal, yang keempat, politicking dalam organisasi, yang kelima, sistem penghargaan. Faktor Selanjutnya yakni jenis pengembangan karir. Menurut Hasibuan mengatakan bahwa jenis-jenis pengembangan karir adalah sebagai berikut. 1. Yakni bersifat sementara, seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan yang kosong yang harus segera diisi seperti pejabat dekan. Yang kedua yakni bersifat tetap. Seorang karyawan ditempatkan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Ketiga yakni bersifat kecil, menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit yang meminta keterlambatan tertentu, serta adanya peningkatan wewenang dan tanggung jawab dan gaji. Yang keempat yakni bersifat kering. Seorang karyawan dinaikkan jabatannya ke jabatan lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji dan upah. Terima kasih. Selanjutnya ya. Menurut Saksono 2003-45, aspek yang dinilai dalam pengembangan karir adalah sebagai berikut. Pertama, kesempatan untuk mencapai suatu berharga parameter. Yang diukur adalah promosi jabatan, adil dalam berkarir, dan mendapatkan informasi peluang promosi. Kedua, kesempatan untuk mencapai hal baru. Parameter yang diukur adalah kesempatan mengembangkan pengetahuan, inovasi, dan kreativitas. Ketiga, kesempatan untuk membuat pegawai merasa senang. Parameter yang diukur adalah kesempatan memilih pekerjaan sesuai dengan kesenangan dan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan cara masing-masing. Keempat, kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan. Parameter yang diukur adalah kesempatan mengikuti diklat, seminar secara adil dan merata. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu pengembangan karir adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam merencanakan karir pegawainya yang disebut sebagai manajemen karir, antara lain merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi karir. Suatu pengembangan karir selayaknya dilakukan dengan perencanaan dan strategi khusus. Hal ini untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan harapan dan target yang diinginkan baik oleh perusahaan ataupun karyawan. Untuk itulah upaya pengembangan karir yang merupakan salah satu bentuk manajemen sumber daya manusia ini dilaksanakan melalui suatu program yang dikenal dengan sebutan program pengembangan karir. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum.